Karena Kristus yang mati, dia telah bangkit. Kita, amin. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk lebih jauh dalam pujian kita pada pagi hari ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKTI, untuk kita mau membaca satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan suara yang lantang Bapak Ibu, dengan semangat yang luar biasa, mari kita mau membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke Sudah? Kita baca ulang ya Bapak Ibu. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Dengan suara yang lantang. 1, judul perikopnya kebangkitan Yesus. 1, 2, 3. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar kekuatan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah di tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Firman Tuhan pada pagi hari ini meyakinkan kita, mengaminkan bahwa dia telah bangkit. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Sangat luar biasa. Ada hari esok. Tetap dalam sukacita Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya.
berarti sekali. Lebih dahsyat lagi suaranya, katakan sebab dia hidup. Sebab dia hidup, Ada hari esok. Sebab dia hidup, sebab Yesus hidup, tak gentar. kami tidak gentar. Karena ku tahu Hey, Dia pegang hari esok. amin. Hidup jadi Berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, kami tidak gentar. Hey, dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, kami tidak gentar. Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, jadi berarti sebab Yesus hidup. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Pertolongan bagi kita di dalam ibadah kudus pada pagi hari ini. Biarlah datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Roma 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini kami boleh memperingati kebangkitan-Mu Tuhan, bukan hanya sebagai peringatan saja Tuhan, tetapi itu boleh menjadi aplikasi di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga itu membuat iman kami semakin teguh, semakin kuat, semakin kokoh, bahwa kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa yang menyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadi pegangan hidup kami Tuhan, menjadi tujuan hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap kokoh di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada hari ini Tuhan. Kami mau serahkan seluruh jemaat kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengampuni dosa, pelanggaran, kesalahannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sendiri berperkara atas hidupnya Tuhan. Biarlah sukacita Allah boleh datang di dalam kehidupan mereka Tuhan. Buka hati mereka, buka pikiran mereka Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat atas kehidupan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas jemaat kami. Kami yakin dan percaya pertolongan-Mu tercurah atas jemaat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kesembuhan yang terjadi atas hidup mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan setitik pun setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pada hari ini boleh berkonsentrasi. Biarlah kami hanya tertuju kepadamu untuk menyanyikan puji-pujian kami Tuhan. Mau menyenangkan hatimu, memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang berbagian di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Baik worship leader, singer, pemain musik, aser, guru sekolah minggu, pendoa syafaat, apapun kecil apapun pelayanan kami pada hari ini Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami minta pertolonganmu Tuhan. Kami minta hikmat yang daripada Tuhan turun atas kami. Tuhan, berkati Bapak Gembala kami akan menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Biarlah firman yang akan disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetangga kiri kanan kami mendengarkan, mereka juga boleh diberkati senantiasa Tuhan.
Kami yakin dan percaya urapan Tuhan hadir di dalam kehidupan beliau. Engkau sendiri memberikan kuasa, Engkau sendiri memberikan kesehatan, Engkau sendiri memberikan pertolongan Tuhan. Kami serahkan juga rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini tidak bisa hadir. Mungkin mereka mengalami sakit, penyakit, ataupun kelemahan tubuh. Biarlah Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang dalam perjalanan Tuhan tuntun tiba langkah mereka, sertai mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Yang bermalas-malasan Tuhan, ketuk pintu hati mereka Tuhan, sehingga mereka memiliki kerinduan akan Tuhan. Yang bekerja Tuhan, sehingga pekerjaan itu tidak bisa membuat mereka datang ke tempat ini Tuhan. Selagi pekerjaan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan kami pada hari ini memuji-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami di tempat ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan Yesus sudah bangkit, saya harap Bapak Ibu jemaat sekalian dengan kompak kata bahwa haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sebanyak 3 kali. Setuju? Bisa? Bisa Bapak Ibu? Dengan semangat ya. Karena hari ini kita sebagai orang-orang pemenang. Yesus sudah bangkit dan Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kelepasan, kelegaan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita dengan luar biasa. Yesus sudah bangkit. Kurang semangat. Yesus sudah bangkit. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang
rasakan hadirat Tuhan, rasakan tangan kasih Tuhan. Amin. Dia sudah bangkit kepada kita kemenangan. Amin. Haleluya. Apapun kita percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Masih tetap kita menggunakan nama Tuhan. Hey! Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Hey! Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus gunung batu.
kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Kristus. Luar biasa. Karena kita sebagai pemenang, maka kita mau memuji Tuhan lebih luar. Amin. Itu adalah ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Karena Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Dan Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan sukacita yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau membuka ruang kesaksian. Kali ini kalau tidak ada perorangan, saya akan minta per kelompok. Yang pertama saya minta kaum bapak, kaum pria. Saya minta kaum pria untuk maju ke depan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mas Yani, ayo Mas, ayo, belum nikah ya? Ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian pujian yang sangat luar biasa dari kaum bapak. Sekarang kesaksian pujian dari kaum ibu. Saya persilahkan. Ini kaum ibu dulu ya. Nanti setelah itu pemuda.
Tuhan kita Yesus Kristus, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita dengan sukacita dan dengan penuh sorak-sorai. Mari silakan pemuda dan remaja beserta dengan pra-remaja. Silakan semua maju ke depan. Yang tadi belum maju ke depan, pemuda, remaja dan pra-remaja. Pemuda, remaja dan pra-remaja. Nanti setelah pemuda, remaja dan pra-remaja, setelah itu anak sekolah minggu beserta guru sekolah minggunya. Ya, anak sekolah minggu beserta guru-guru sekolah minggunya. Oke, puji nama Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari silakan anak sekolah minggu beserta guru
guru sekolah minggu. Siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Semua hari adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersukaria, karena hari ini, hari esok, dan selama-lamanya adalah harinya hari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian pujian dari semua jemaat GKTI yang luar biasa. Saya melihat sukacita di wajah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tandanya kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersukacita, kita memuliakan nama Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau hidup kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau hidup kita diingatkan selalu oleh firman Tuhan, sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak salah arah, kita tidak salah berjalan. Kita mau Tuhan yang memimpin jalan hidup kita, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi saya dan saudara. Kuasanya memulihkan kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau ini boleh kembali merayakan kebangkitan-Mu, kami bisa merayakan Paskah. Kami percaya itu semua untuk menebus kami orang-orang berdosa ini. Dan di tengah-tengah ibadah kami yang penuh sukacita ini Bapa, anak-anak sekolah minggu dan para remaja telah berdiri di hadapan jemaat Tuhan dan berdiri di hadapan-Mu Bapa, untuk mereka menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Karena itu Bapa, kuduskan hamba-Mu sebelum menumpangkan tangan ke atas diri anak-anak ini, sehingga sungguh-sungguh berkat Tuhan yang turun. Oleh karena itu Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami ini mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat dari Allah surgawi, menyertai melindungi anak-anak kami ini, dijauhkan dari segala sakit penyakit, kecelakaan, roh maut, kecacatan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak kami ini dipenuhi, diperlengkapi dengan kecerdasan, dengan keterampilan, dengan keahlian dan kemampuan daripada Allah turun dalam diri anak-anak kami ini, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang cerdas, pintar, luar biasa, 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Karena itu Bapak, kami serahkan anak-anak kami ini, sertai dan jagai mereka Bapak. Hati dan pikirannya bilang Kau penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh takut akan Tuhan turun dalam diri anak-anak kami ini, dan sehingga mereka menjadi anak yang luar biasa dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Kau sertai mereka, jauhkan mereka dari kuasa-kuasa iblis, dari kuasa-kuasa si jahat yang mencoba merusak rancangan Tuhan dalam diri anak-anak ini. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah apa yang menjadi rancangan-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu dalam diri anak-anak kami ini Tuhan, boleh jadi hanya karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sekali kami memberkati anak-anak kami ini. Turun berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menjadi anak yang luar biasa. Karena kelak mereka menjadi penerus-penerus gereja-Mu, kelak mereka menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, dan kelak mereka menjadi orang-orang yang bisa memberkati banyak orang. Berkati kedua orang tua mereka, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar kami akan merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau taruh roh hikmat-Mu dan wahyu-Mu kepada kami semua yang hadir pagi hari ini, untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya urapi Tuhan Yesus. Taruh perkataan di bibir lidah mulut hamba-Mu ini, sehingga setiap apapun yang keluar dari bibir lidah mulut hamba-Mu merupakan firman Tuhan semata, sehingga kami semua yang hadir sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tolak segala kuasa iblis yang mencoba mencuri firman-Mu dari hati kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami minta kuasa Roh Kudus bekerja sepenuhnya di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami untuk ditaburi firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, anak-anak sekolah minggu, pra remaja, silakan masuk ke kelasnya masing-masing ya. Shalom. Ya, selamat Paskah buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur ya kalau kita masih bisa kembali bisa merayakan Paskah. Ya, kalau arti kata Paskah, ya kalau itu dari bahasa Ibrani, yaitu Pesah yang artinya melewati. Ya, jadi apa? Roh kematian itu melewati rumah-rumah orang Israel pada waktu itu. Ya, itu arti Paskah. Nah, jadi apakah orang Israel merayakan Paskah hari ini? Ya, mereka juga merayakan Paskah. Memperingati apa? Memperingati bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan dari tanah Mesir. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya konsep ini menjadi tipologi, ya, contoh untuk kepada Kristus yang akan datang. Ya, jadi kita perbudakan orang Israel di tanah Mesir itu sama seperti kita diperbudak oleh dosa. Ya, sama seperti kita diperbudak oleh dosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa nggak kita melepaskan diri kita dari dosa? Bisa nggak kita melepaskan diri dari perbudakan karena dosa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena begini, Tuhan berfirman ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Tuhan bilang begini, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Ya, hukuman pelanggaran akan dosa, pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan adalah maut, Bapak Ibu Saudara. Itu perkataan Allah sendiri. Kira-kira Allah bisa nggak membatalkan apa yang Dia katakan? Nggak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang Tuhan katakan tidak mungkin Dia batalkan.
pasti harus terjadi. Ya, pasti harus terjadi, terlaksana, ya. Dan juga kalau kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Bisa nggak itu dibatalkan? Nggak bisa. Ya, itulah yang disebut dengan keadilannya Tuhan. Tetapi bagaimana? Di satu sisi keadilan Tuhan, dia juga satu sisi memiliki kasihnya terhadap kita. Dia nggak tega melihat ciptaannya yang paling sempurna, yaitu manusia, semuanya masuk ke dalam neraka. Makanya dia ada kasihnya, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, manakah yang lebih penting? Ya, kelahirannya kah? Ya, kematiannya kah? Kebangkitannya kah? Atau kenaikannya ke sorga? Atau kedatangannya kembali ke dalam dunia ini? Ya, itu tidak ada yang paling penting dan tidak ada yang tidak penting. Semuanya sama pentingnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu satu kesatuan. Makanya disebut apa? Konsep penebusan, ya, rancangan penebusan Allah. Kalau rancangan penebusan Allah sampai hanya kepada kelahiran Kristus, kita ditebus enggak? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Sampai kepada kelahiran, sampai kepada kematiannya saja, kita bebas dari dosa enggak? Tidak. Sampai kepada kebangkitannya saja, bisa enggak? Enggak. Ya, karena apa? Bisa saja orang bisa berkata dia pingsan selama 3 hari. Tapi ketika dia naik ke sorga, itu membuktikan kalau dia sungguh-sungguh Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sedang menantikan dia datang kembali untuk menjemput kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, konsep kebangkitan. Banyak orang mempertanyakan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15, kita baca dulu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-35. Ya, kita baca dulu lah, ini dari ayat yang ke-35, panjang ya Bapak Ibu ya. Kita baca ini sampai dengan, kita baca sampai selesai saja ya. Kita baca sampai ayat yang ke-58 supaya kita dapat mengerti perikop ini dengan sepenuhnya ya. Saya mulai khotbah 10:20 ya, berarti sekitar 45 menit saya akan khotbah. Jadi saya 11 lewat ya. Nanti ingatin saya kalau lewat, gesek-gesek aja lantai, sak gitu. Ya, karena Ola kasih saya waktu dari jam 10 lewat, ini 20 sebenarnya gitu ya, 10 lewat 20. Ya, jadi bukan saya yang lama Bapak Ibu, karena tadi kita nyanyi 1 album lebih. Ya, karena kita memang bersuka cita. Amin. Ya. Ya, kita baca. Saya dari ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin, ya, perikopnya kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36, jemaat Tuhan. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan.
Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menjadi pelaku firman Tuhan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca dari perikop ini, di dalam ayat yang pertama, di dalam ayat yang ke-35, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ada orang-orang yang mempertanyakan, benar nggak ada kebangkitan tubuh? Di dalam kelompok orang Israel sendiri ada satu golongan yang namanya golongan Saduki. Ya, kalau kalau kita baca ya Injil Bapak Ibu Saudara, saudara akan temukan ada golongan Saduki, ada golongan orang Farisi, ada orang-orang golongan dari ahli-ahli Taurat. Ya, saudara akan temukan itu. Nah, orang Saduki ini adalah orang-orang yang tidak mempercayai adanya kebangkitan tubuh, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika coba kita buka dulu ya di dalam Matius pasal yang ke-23. Ya, Matius pasal 23 di dalam ayat yang Matius 22 ayat 23. Matius 22 ayat 23. Ya, di situ diceritakan bahwa pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Maka mereka bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaan orang Saduki ini, Bapak Ibu Saudara? Jadi ada adat di Israel sana, misalnya mereka 7 bersaudara, ya. Tujuhnya laki-laki gitu ya, 7 bersaudara. Nah, si kakak yang paling besar menikah, tapi kemudian setelah menikah dia meninggal, tidak ada keturunannya, ya. Kemudian hukum orang Israel, adiknya wajib untuk menikahi bekas istri abangnya. Untuk apa? Untuk membawa keturunan keluarga. Ya, kalau yang kedua meninggal, maka yang tidak ada keturunan, maka yang ketiga wajib. Ya, kalau dia meninggal, yang keempat wajib. Kalau dia meninggal, yang kelima wajib. Ya, yang keenam meninggal, yang kelima meninggal, yang keenam wajib. Yang keenam meninggal, yang ketujuh wajib. Maka pertanyaan orang Saduki ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Siapakah, ayat yang ke-28 dikatakan apa? Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan, sebab mereka semua telah beristrikan dia. Ya, jadi dia tanya, kan sudah si perempuan ini suaminya berarti 7 orang, betul ya? Maka orang Saduki ini tanya, dari ketujuh laki-laki ini siapakah yang menjadi suami perempuan ini? Ya, pada hari kebangkitan. Maka Yesus berkata apa? Ayat 20, yuk kita baca ayat 29. Ya, coba tolong 22 ayat 29, kita baca sama-sama. 22 ayat 29. Matius itu aja. Terus aja ayatnya 23 itu kan 23, 24 terus. Yuk kita
kita baca Matius. Ya, yang sudah dapat Alkitabnya udah dah? Ya, kita baca 2, 3. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat yang ke-30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Amin. Ini makanya ini konsep kebangkitan kita, Bapak Ibu Saudara. Konsep keselamatan di dalam kekristenan. Ya, beda dengan konsep orang yang di sebelah, Bapak Ibu Saudara. Ya terserahlah, kita nggak mau mencampuri urusannya mereka, Bapak Ibu Saudara. Kita harus teguh dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada waktu kebangkitan, maka dikatakan Kristus, tidak ada orang yang dikawin maupun tidak ada orang yang mengawinkan. Jadi di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang ada adalah dikatakan apa? Kita akan hidup sama seperti malaikat. Maka tubuh kita yang fana ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau di sorga ada kawin mengawinkan, apa bedanya dengan di bumi? Ya, makanya Yesus berkata, kalau ada orang yang berkata demikian, Yesus berkata tegas, kamu sesat, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan, coba kita buka kembali kepada 1 Korintus tadi. Ya, 1 Korintus pasal 35. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 dikatakan begini, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi daging dan darah kita tidak akan pernah bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, makanya tubuh ini harus kembali menjadi tanah. Ya, nanti yang dibangkitkan apa? Tubuh kemuliaan, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Kristus menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Nah, di sorga nanti kita ketemu siapa? Saya yakin kita akan ketemu dengan Kristus Yesus, muka dengan muka, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak mungkin ketemu dengan Bapa, karena Bapa adalah pribadi yang tak terhampiri. Ya, dia adalah Allah yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia harus mengambil rupa sebagai manusia. Ya, harusnya ada papan tulis ya, nggak apa-apa ya. Saya gambarkan ya Bapak Ibu ya, supaya gampang. Ya. Kita percaya Allah kita, kita konsep Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Saya gambarkan misalnya bulatan ini adalah Allah, Yahweh. Ya, bulatan ini ya, lihat ya, bulatan ini. Ya, bulatan ini. Allah yang tak terhampiri, ya, Allah yang begitu kudus, ada Allah yang begitu mulia. Yesus mengatakan kita panggil dia sebagai apa? Bapa. Yesus mengajarkan kita untuk memanggil pribadi yang kudus ini, yang tak terhampiri ini, sebagai apa? Sebagai Bapa. Oke, di sini Bapa. Nah, Allah ini juga ada firman. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman, ayat yang selanjutnya dikatakan, dan firman itu telah mengambil rupa menjadi manusia. Jadi di dalam diri Allah ada firman yang telah mengambil rupa manusia. Siapa namanya? Yesus. Dan Allah ini juga punya roh. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi Allah yang tak terhampiri ini, Allah yang bulatan besar ini, yang tidak bisa kita sentuh, yang tidak bisa kita hampiri, itulah yang kita panggil dengan nama Bapa. Itu konsep kita. Ada yang salah? Nggak ada yang salah, Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah yang tak terhampiri, kita panggil dia Bapa. Tapi Allah yang penuh kasih tadi, yang tak terhampiri tadi, dirinya mau supaya dia bisa dihampiri oleh manusia. Ya, atas dasar inisiatif Allah sendiri. Ya, paham ya Bapak Ibu Saudara? Jadi konsep kebangkitan itu sangat luar biasa. Makanya di dalam Rasul Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, ya, maka sia-sialah apa yang menjadi kepercayaan kita. Ya, di dalam ayat yang sebentar ya.
Ayat keempat, 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Coba kita buka. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah juga kepercayaan kamu, Bapak Ibu Saudara. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sia pengiringan kita. Bahkan Rasul Paulus berkata begini, sia-sia pemberitaan kami. Artinya apa? Kami di sini berarti banyak orang, yaitu apa? Para rasul, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi saksi mata. Ya, yang menjadi saksi mata. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga satu konsep, yaitu konsep penebusan. Yang banyak kemarin saya agak tergelitik gitu ya. Ada orang mempertanyakan, kok dosa ditebus? Kok dosa ditebus katanya? Ya, itu ada orang yang mempertanyakan. Saya sih senang karena pasti dia mau cari tahu. Karena banyak pertanyaan sebenarnya dia pengen tahu gitu ya. Walaupun kadang nadanya nada menghina. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau tanya jemaat Tuhan, yang ditebus siapa? Dosakah atau manusia yang ditebus? Ya. Manusia dari hukuman dosa. Bukan dosanya yang ditebus, tapi manusianya. Kita loh ini, bukan dosanya kita. Ya. Ketika kita berdosa maka kita berhutang. Ya. Maka hutang dosa dilunasi oleh Kristus. Sehingga kita bebas. Lagu tadi kan ku bebas. Kita bebas. Kita merdeka, Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Yang ditebus bukan manusia, yang ditebus bukan dosa, tapi yang ditebus adalah manusia yang berdosa. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Konsep penebusan kita, ya. Makanya kenapa ada konsep penebusan dalam kekristenan? Itu menunjukkan kasihnya Tuhan. Amin. Kalau di kepercayaan lain kita nggak tahu apakah ada Allah yang begitu kasih kepada umatnya. Kita nggak tahu. Ya. Tapi yang kita tahu di dalam Alkitab dicatat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih. Karena dia begitu kasih, maka dia memberikan penebusan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itu konsep. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Oke. Ayat 18 dulu. Sebab, ya sama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Oke, stop di situ. Kamu telah ditebus. Jadi bukan dosa yang ditebus. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang ditebus siapa? Manusianya. Ya, kita yang ditebus. Dari cara hidupmu yang terus ya. Kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bapak Ibu, engkau berbuat baik bukan berarti dosa kau bisa hilang dosamu. Kau pasti persembahan di gereja bukan berarti dosamu bisa hilang. Kau baik sama orang lain bukan berarti dosamu bisa hilang. Satu-satunya yang bisa membuat dosamu ditebus hanya karena anugerah Tuhan. Tapi setelah engkau sadar engkau sudah ditebus oleh Tuhan, maka engkau wajib untuk berbuat baik. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita berbuat baik karena kita sudah ditebus. Bukan kita berbuat baik supaya kita ditebus. Paham bedanya? Ya, kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Bukan kita berbuat baik supaya kita diselamatkan. Tetapi alangkah luar biasanya kalau saudara sudah diselamatkan, saudara tidak berbuat baik. Luar biasa saudara, mengerikan. Ya, ya kan? Sudah tahu saudara diselamatkan, saudara tidak berbuat baik. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, maka ketika saudara sadar, saudara sudah diselamatkan, saudara sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, maka saudara wajib untuk berbuat baik kepada semua orang. Ayat yang ke-19 dikatakan apa? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ya, makanya dikatakan korban Kristus adalah korban yang sempurna. Ya, kita nggak bisa. Mau bagaimana kita melepaskan diri kita dari tuntutan hukuman dosa, Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa. Harus Allah sendiri
yang memberikan jalan keluar. Amin. Harus Allah sendiri. Nah, jadi paham ya Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan konsep penebusan bukan dosa yang ditebus, tetapi kita yang ditebus. Amin. Dan konsep kebangkitan, harus ada kebangkitan. Karena Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-14 tadi, jikalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Bahkan ayat yang ke-17 dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kekristenan ini dibangun bukan karena perang. Ya, kekristenan berkembang bukan karena peperangan. Ya, lu mau jadi orang Kristen enggak? Kalau enggak, gue bunuh lu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tapi justru kekristenan waktu awal-awal mula muncul, kekristenan itu penuh dengan siksaan, penuh dengan penderitaan. Makanya ketika murid-murid berkumpul di Yerusalem, ya, ketika mereka semakin banyak, apa yang terjadi? Ada banyak penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Dikejar-kejar sama orang-orang ahli Taurat. Makanya Rasul Paulus waktu itu yang dibunuh siapa? Bukan Ananias, Stefanus. Ya. Stefanus dilempari sampai mati. Karena apa? Dianggap menghujat Tuhan. Karena dia mengikut Kristus. Bayangkan ketika kekristenan muncul mula-mula, ketika pengikut Yesus mula-mula, bukan dengan kemenangan Bapak Ibu Saudara, tapi dengan penderitaan, dengan darah mereka. Bahkan kalau kita lihat dari 12 rasul, hanya satu rasul yang meninggal secara alami, yaitu Rasul Yohanes saja. Semua rasul matinya rata-rata dibunuh Bapak Ibu Saudara. Ya, Rasul Petrus dia disalib dengan posisi terbalik. Ya, Rasul Thomas ketika dia di India kalau saya tidak salah, dia mati dibunuh. Ya, banyak semua rasul-rasul rata-rata matinya tidak ada mati yang enak Bapak Ibu Saudara, penuh dengan cucuran darah dan air mata. Jadi makanya kita lihat penyebaran kekristenan di awal-awal penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan tangis dan air mata. Makanya Rasul Paulus berkata begini, maka kalau tidak ada kebangkitan Kristus, sia-sia pengorbanan dari para rasul, sia-sia pengorbanan dari para murid-murid yang mula-mula ketika mereka memberitakan Injil demi Kristus. Sia-sia Bapak Ibu Saudara kalau tidak ada kebangkitan. Tetapi karena ada kebangkitan, maka ada kehidupan. Amin. Nah, dari hal ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar paling tidak ada 4 hal yang kita harus pelajari tentang kebangkitan. Ya, kenapa Kristus harus bangkit? Ya, yang pertama adalah kita lihat aktivitas Allah. Kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Ya, ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati. Karena apa? Dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yang ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Jadi ini merupakan aktivitas Allah. Dia bukan hanya mati saja, mati harus untuk dosa kita, tapi dia juga harus bangkit. Karena apa? Dia harus mengalahkan maut, Bapak Ibu Saudara. Ya. Para rasul dalam memberitakan Injil memberikan penekanan pada aktivitas Allah dalam kebangkitan Kristus. Paulus menyatakan bahwa mati karena dosa kita sesuai dengan Alkitab, tetapi segera menambahkan bahwa ia juga bangkit kembali sesuai dengan ayat Alkitab. Ya, bagi Paulus, dua hal tersebut mempunyai hubungan yang dalam dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tindakan penyelamatan dari Allah. Jadi kematian dan kebangkitan itu menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Sebagai dalam rangka proses keselamatan, penebusan dosa, penebusan manusia dari hukum dosa. Ya. Banyak orang yang menganggap cerita ini fiksi. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kebangkitan Kristus adalah fiksi. Tetapi kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh banyak orang. Dia kalau kita baca tadi di dalam Matius 28, dia bangkit, pertama kali yang bertemu adalah siapa? Murid-muridnya. Banyak banyak kesaksian di dalam Injil yang menceritakan ketika mereka melihat Kristus. Orang-orang yang ke Emmaus, ya, waktu mereka berjalan pulang ke Emmaus karena mereka kecewa karena Kristus sudah mati. Ketika Yesus bangkit, Yesus mendatangi mereka. Setelah dalam perjalanan mereka tidak mengenali dia. Tapi ketika
Yesus berpisah, akhirnya mereka bisa mengenali dia. Dan tiba-tiba juga Bapak Ibu, kalau saudara lihat ya, ketika murid-murid berkumpul dalam satu rumah, dikatakan apa? Tiba-tiba Yesus hadir di sana. Ya, padahal pintu terkunci. Itulah tubuh kemuliaan. Ya, itulah tubuh kemuliaan, tidak lagi dibatasi oleh ruang. Ya, tidak lagi dibatasi oleh ruang ini. Ya, dan kalau saya memikirkan ini Bapak Ibu ya, ketika saya renungkan ini, kemungkinan besar ya, rupa kita akan tetap sama, sehingga kita bisa kenal satu dengan yang lain. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Yesus ketika bangkit, murid-murid pada akhirnya bisa mengenali dia, betul nggak? Ya kan, bisa mengenali. Dia nggak pakai wajah yang lain. Ya, kalau dia pakai wajah yang lain, ya pasti murid-murid tidak akan mengenali. Ya, walaupun mungkin di awal-awal mereka nggak kenal dia. Siapa ini ya? Waktu Yesus kan berdiri, mereka kan tidak kenal kan? Tapi ketika Yesus mulai berbicara, mereka mengenal. Ya, tentu saya katakan ini pemikiran saya ya, perenungan saya. Berarti di sorga nanti kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Ya, bahkan kalau saudara ingat cerita tentang Lazarus dan dan orang kaya, ya, Lazarus dan orang kaya, si orang kaya kan dia masuk ke dalam siksaan, gitu ya, masuk ke dalam siksaan, dan dia berkata apa? Abraham, tolong dong. Nah, dia aja bisa lihat Abraham, berarti dia bisa kenal sama Abraham. Tolong dong Lazarus. Nah, dia tahu si Lazarus, berarti Lazarus ketika ada di sana pakai tubuh yang sama, wajah yang sama, sehingga kita bisa mengenal. Amin. Tapi nggak mungkin nanti kita buka Komsel GKTI di sorga. Enggak lah ya. Ya karena kita nggak mungkin nanti saya juga di sorga kita bilang, ayo kita bikin perjamuan kasih. Karena firman Tuhan bilang tadi apa? Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi kita tidak akan makan dan minum di sorga. Ya, tidak akan ada makan dan minum, karena makanan, minuman itu diperlukan untuk tubuh daging ini, tubuh jasmani ini. Tapi tubuh rohani tidak membutuhkan itu lagi. Amin. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah merupakan aktivitas Allah. Ya, dikatakan bahwa sebentar ya. Nah, peristiwa inilah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalau tidak terjadi, maka Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, pada saat yang sama dia melihat bahwa kebangkitan Kristus adalah kondisi yang mutlak dari keselamatan. Tanpa itu keselamatan adalah harapan kosong. Ya, melalui kesaksian para rasul kita melihat dengan jelas bahwa kebangkitan Kristus bukanlah semata-mata suatu simbol, ya, dan evaluasi benar atau tidaknya arti salib dalam penyelesaian pekerjaan kudus. Kebangkitannya adalah suatu kenyataan aktivitas Allah yang membuat kuasa Kristus yang tidak terukur itu menjadi nyata dalam memberitakan keselamatan dan mempersekutukan kita dengan Allah. Jadi bukan sebuah simbol, bukan sebuah ilusi Bapak Ibu Saudara, tetapi sebuah kenyataan yang membuat kita mendapatkan. Jadi sebuah contoh Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus aja dibangkitkan, maka kita pun pasti akan dibangkitkan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu untuk menunjukkan kemenangan Kristus. Ya, kalau kita lihat tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58 dikatakan apa? Hai maut, coba kita baca kembali. 55, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 5. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Dikatakan apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mendapatkan kemenangan oleh kebangkitan Kristus. Ya, maka dia bangkit, menang, mengalahkan maut. Ya. Banyak orang berkata, makanya saya katakan, apakah Yesus mati
dagingnya harus mati. Makanya konsep kenapa dagingnya Yesus harus mati? Karena tadi itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-50, daging dan darah tidak mendapat bagian, ya. Maka daging yang ketika Yesus mengambil rupa sama seperti manusia, itu kan daging sama seperti kita. Maka itu harus mati. Ya. Karena tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa ada kemenangan di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan nyata atas kematian. Kebangkitan Kristus atas kematian bukan sekedar satu peristiwa spektakuler untuk meyakinkan dunia agar tidak menyangkal kebenaran ajaran kebangkitan, tetapi juga untuk menyatakan kuasa penyelamatan dari Dia. Ya, coba kita buka Roma 1 ayat yang ke-14. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan ya Yunani, baik kepada orang pelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Selanjutnya, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di tentang bagaimana Rasul Paulus punya hasrat yang menggebu-gebu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang dimanapun mereka berada. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus itu nyata, bukan hanya sebuah simbol tadi Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Ya, ayat 17 kali ya, Roma 1 ayat 17 ya, coba. 17. Iya kan? Injil adalah ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dan satu, saya maaf ya Bapak Ibu agak lupa, firman Tuhan berkata gini, Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma berapa itu? Ya, di dalam Roma ya, nanti coba cari. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita. Maka itu ketika Yesus bangkit, maka itu menunjukkan kemenangan, bahwa itu menunjukkan kekuasaan Allah bagi kita semuanya. Ya. Itu yang kedua. Ayat 16 ya. Oh, ya, coba mundur. Roma 1 ayat 16. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, makna dari kebangkitan Kristus. Yang ketiga yaitu Kristus menjadi buah sulung. Nah Bapak Ibu, kadangkala perkataan ini dipakai oleh orang-orang saksi Yehova untuk menunjukkan bahwa tuh Yesus aja yang sulung katanya, ya berarti Yesus yang pertama diciptakan. Bukan Bapak Ibu Saudara, Yesus itu menunjukkan dia yang pertama menjadi contoh kebangkitan di dalam dunia, ya, yang mati dan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Di dalam Alkitab ada nggak orang yang mati hidup lagi? Ada. Banyak Bapak Ibu Saudara, dari perjanjian lama banyak. Anak seorang janda, ya, yang sakit mati, ya, kemudian didoakan oleh Elia, ya, dia bangkit, ya, hidup lagi. Di dalam Alkitab ada lagi Bapak Ibu Saudara, Yesus membangkitkan orang mati ketika anak seorang janda, ya, jadi mereka anak satu-satunya lagi dalam perjalanan mau dikubur. Ibunya katanya nangis-nangis, maka Yesus datang menghampiri dan mendoakan, akhirnya anaknya hidup lagi. Kemudian siapa? Lazarus, ya Bapak Ibu Saudara, mati sudah berapa hari, sudah bau, kemudian Yesus membangkitkan kembali. Tapi mereka bangkit tidak dalam tubuh kemuliaan, tapi mereka bangkit dalam tubuh duniawinya, ya, tubuh dagingnya yang masih sama, ya Bapak Ibu Saudara, sehingga mereka pada akhirnya mati lagi. Jadi satu-satunya yang bangkit dengan tubuh kemuliaan hanya Kristus Yesus. Ya, jadi makanya dikatakan dia adalah buah sulung. Paulus menghubungkan kebangkitan Kristus dengan kebangkitan orang percaya. Kristus adalah buah sulung yang akan diikuti orang-orang yang lain. Ya, di dalam
1 Korintus pasal 15 ayat 23 ya. Dikatakan begini, tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi waktu dia datang kedua kali, maka kita akan dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya di dalam ayat yang ke-58 dikatakan apa? Ya, 58 Rasul Paulus ingatkan kita begini. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh dengan imanmu, jangan goyah, ya, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Jangan goyah. Kalau ada orang yang mempertanyakan imanmu, jangan goyah. Kok Yesus mati? Ya, Yesus harus mati karena dia daging, karena tubuh dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dagingnya harus mati karena dia juga harus menjadi korban yang sempurna. Banyak orang yang hanya melihat sampai kepada kematian Kristus, stop sampai di situ. Mereka nggak mau melihat kebenaran selanjutnya. Betul ya? Saya banyak kadang-kala bukan berdebat ya berdialog lah dengan orang-orang. Mereka hanya berkata, oh Tuhanmu mati, oh Yesusmu mati. Stop sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Stop sampai Yesus mati. Nggak berani dia melangkah selanjutnya, nggak berani membuka pasal selanjutnya. Karena apa? Pasal selanjutnya menyatakan bahwa dia bukan hanya mati, tapi dia juga bangkit. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang yang melecehkan, kalau ada orang yang mempertanyakan, silahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa. Ya, justru karena mereka melecehkan, ingat firman Tuhan yang hari Jumat kemarin, bahwa ketika mereka melecehkan, menghina, mengejek, maka firman Tuhan telah digenapi. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Yesus menjadi buah yang sulung, dia yang pertama, baru kita. Kata buah sulung dalam bahasa Yunani adalah aparge, yang berarti produk yang pertama dari bumi. Buah pertama dari suatu pohon akan menjamin jaminan bahwa buah-buah berikutnya akan muncul terus menerus. Begitulah gambaran tentang masa depan orang percaya, bahwa Kristus yang adalah buah yang sulung itu bangkit, dan orang mati dari antara orang mati, maka orang percaya juga akan bangkit sama seperti kebangkitan Kristus. Ya, jadi parge itu buah yang pertama kali dihasilkan. Ya, sebelum dia tidak ada yang lain. Gitu loh maksudnya Bapak, parge itu ya. Sebelum dia tidak ada yang lain. Makanya kita lihat banyak di dunia ini, banyak nggak orang yang mengaku tokoh, ya, tokoh agama, ya, pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia mati, dia tetap mati. Ya, saya terkagum-kagum, ya jujur Bapak Ibu ya, saya terkagum-kagum dengan Kristus. Karena apa? Waktu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan yang dahsyat luar biasa. Dan perkataan itu bukan saja cukup diperkatakan, tapi juga ketika dia disalib, Bapak Ibu Saudara ya, kemarin ya, ingat ya khotbah hari Jumat kemarin, ketika dia disalib, penjahat di sebelahnya, ya, dia juga menjamin dan berkata apa? Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu jaminan loh Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun ya Bapak Ibu Saudara yang berani menjamin demikian rupanya, berani menjamin dengan pastinya. Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa sih tujuan hidup kita? Ya kan? Apa yang mau kita cari? Hartakah? Tahtakah? Uangkah? Ya, semuanya akan selesai. Ya, selesai Bapak Ibu Saudara. Enggak akan kita bawa kemana-mana. Bahkan saya bukan pernah lihat ya, saudara mungkin tahu ceritanya yang bagaimana mereka punya rumah begitu besar, mewah. Saya percaya orang yang bisa beli rumah mewah besar pasti orang kaya, betul ya? Si Tiko itu ya, Tiko. Tapi apa hidupnya? Susah begitu. Uang nggak akan menjamin kebahagiaan. Ya Bapak Ibu Saudara ya, kegantengan menjamin kebahagiaan. Ya, emang dengan ganteng bisa masuk surga? Bang, kok ganteng kali bang, bawa aku ke surga bang ya, pret. Ya, nggak bisa. Dek, kok cantik kali dek ya, bawa aku ke surga dengan kecantikanmu. Nggak bisa. Bapak Ibu, ya, kalau saudara pernah lihat, saya suka kasih contoh begini. Kalau kita lihat tengkorak, ya tengkorak gitu ya,
Orang Batak tuh biasanya kalau sudah ada istilahnya, bukan istilah, ada adatnya itu makukal holi. Ya, jadi membongkar kuburan Bapak Ibu ya. Membongkar kuburan, nanti tulang belulang itu yang tadinya dikubur di tanah akhirnya ditaruh di tugu. Ya itu makukal holi Bapak Ibu ya. Jadi tadinya ditanam di tanah, dibongkar, ditaruh di tugu, ada tugunya sebagai tugu peringatan keluarga gitu ya. Tapi kadangkala gara-gara bangun tugu ini ya, ya banyak rusak keluarga gitu ya. Karena apa? Nggak murah Bapak Ibu Saudara, untuk bangun tugu itu bisa miliaran. Ya, demi apa? Demi kebanggaan. Ya, demi kebanggaan. Wah, inilah opung dari siapa katanya. Ya, makanya saudara kalau pergi ke kampung ke Toba, ya kemana lah, mungkin ke Karo juga hampir sama Pak ya. Ada enggak ya? Ada juga kayak gitu Pak. Ada bikin tugu juga. Jarang ya. Ya lebih ke orang Toba ya. Ya jadi, nah kalau saudara pergi ke sana Bapak Ibu, aduh itu rumahnya reot-reot. Ya rumahnya nggak terlalu bagus, tapi tugunya, ada patungnya. Bikin patung itu aja mahalnya luar biasa. Ya demi apa? Demi kebanggaan sementara. Nah, ketika dibongkar Bapak Ibu Saudara, tengkoraknya, saudara bisa lihat nggak? Ini dulu ganteng apa cantik? Ya, misalnya saudara nggak kenal nih ya, saudara dikasih satu tengkorak gitu, tengkorak kepala. Saudara yakin nggak nih orang ganteng apa orang cantik? Ih cantik kali ya dulu. Ya, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kecantikan, kegantengan hanya sementara, tapi hidup yang kekal itu yang selama-lamanya. Amin. Ya, oleh karena itu jangan engkau goyah karena hanya untuk sesuatu yang sementara. Makanya Rasul Paulus tadi mengingatkan kita ayat yang terakhir, ayat ke-58, karena itu jahat. Tetapi saudara-saudaraku, karena itu katanya apa? Karena itu saudara-saudaraku, janganlah goyah untuk sesuatu yang sementara di bumi ini. Ya, kau susah, ekonomimu susah, jangan goyah demi tawaran-tawaran yang sementara. Ya, kau belum dapat pasangan hidup, jangan goyah hanya demi pasangan hidup, karena masih banyak di sebelahmu. Iya. Ya Bapak Ibu Saudara ya, masih banyak. Jangan terlalu memandang jauh, pandanglah di sekelilingmu. Ya, masih banyak kan gitu ya. Sini ini udah banyak nanti nih calon-calon pemuda-pemuda nih kan gitu ya di belakang. Ya, calon-calon pemuda-pemudi. Udah, jangan cari jauh-jauh lah, ya, cari yang dekat-dekat. Nah, tambah lagi satu ponakannya ini, Pak Anugrah kan gitu ya. Ya, jangan cari yang jauh, amin. Nah, jangan cari hanya untuk sesuatu yang sementara, tapi tetaplah teguh dalam imanmu, amin. Karena apa? Dikatakan firman Tuhan, jeri lelahmu. Jeri lelah dalam hal apa? Dalam mempertahankan iman. Kita susah nggak mempertahankan iman kita? Susah. Orang banyak, Bapak Ibu, baru-baru ini, tahun ini aja banyak tempat-tempat ibadah yang akhirnya dipaksa untuk ditutup. Kemarin terakhir di Purwakarta, ya, ada satu gereja, sebenarnya itu bukan gereja ya, tempat olahraga katanya, tapi dipakai untuk ibadah. Akhirnya itu pun ditutup. Bingung kan Bapak Ibu Saudara, saya bingung loh, kenapa? Orang mau ibadah saja dilarang. Kalau memang itu bukan tempat ibadah, kasih dong tempat ibadah. Betul ya? Kalau memang itu bukan tempat ibadah, kasih dong tempat ibadah. Terus mereka nggak boleh ibadah gitu, nggak boleh kebaktian. Ya kan? Luar biasa negara kita ini. Betul ya? Luar biasa. Ya nggak apa-apa, taruh di YouTube juga nggak apa-apa ya. Saya nggak takut. Ya, karena memang ini kebenaran kok. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Undang-undang menyatakan bahwa setiap orang, ya, Undang-Undang pasal 29 kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Undang-Undang Dasar tahun 1945 tahun nomor 29 dikatakan apa? Setiap warga negara bebas untuk apa? Memeluk agamanya dan juga untuk melakukan ibadahnya. Ya, dengan bebas loh. Jadi kalau ada yang melarang bingung. Ya, kalau memang itu tempat bukan untuk tempat ibadah, sediakan dong harusnya. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Kenapa kita pakai ibadah di ruko,
Ya, kenapa kita pakai? Apakah ruko ke gereja? Bukan. Ya, ruko itu bukan gereja, ya, tapi tempat kebaktian. Ya kan? Ini gereja nggak tempat kita nih? Ya, bukan Bapak Ibu Saudara. Karena ini kan kita pakai juga untuk sekolah, ya, lebih kepada sekolah, kan gitu ya. Tapi kita pakai untuk kebaktian. Jadi konsep orang beda sekarang, salah, ya, melarang. Tapi nggak apa-apa. Itulah penderitaan, itulah salib yang harus kita pikul, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Yang terakhir, dikit lagi kan. Yang terakhir yaitu apa? Makna kebangkitan Kristus adalah memimpin kita kepada kehidupan. Amin. Dalam perjanjian baru muncul beberapa kali istilah kata pemimpin yang dikenakan kepada Kristus sebagai Yesus yang ditinggikan dalam bahasa Yunani arkegon, yang artinya adalah yang pertama tadi, berdiri sebagai kepala dan yang memimpin dengan contoh seorang pioner. Jadi Kristus adalah pemimpin yang membuka jalan bagi orang percaya untuk mengikutinya. Dia adalah pioner, penemu, kepala, dan pemimpin yang menetapkan zaman baru dan membawa kepada umat masuk ke sana dan terus hadir bersama umatnya. Bahkan dapat dikatakan dia adalah prototipe dari keberadaan orang percaya. Keberadaannya adalah suatu model bagi para pengikutnya. Dengan demikian pencobaan yang Yesus alami adalah sebagai model dari kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang percaya dan murid-muridnya. Demikian pula dengan kemenangan Kristus. Demikian pula kebangkitan Kristus menjadi model, menjadi contoh. Kalau Kristus yang kita ikuti bangkit, maka kita pun pasti bangkit. Kalau Kristus naik ke sorga, maka kita pun naik ke sorga. Amin Bapak Saudara. Itu menjadi pemimpin. Arkegon tadi, yang pertama, yang sulung, ya, menjadi contoh. Amin Bapak Saudara. Jadi ketika saudara mengingat kebangkitan Kristus, kebangkitan dia bukan hanya memang kadang kita gereja ya lebih meriah merayakan apa? Natal. Iya kan? Lebih meriah merayakan Natal. Ya, kebangkitannya kita masih kurang merayakan ya. Padahal maknanya sama pentingnya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena jatuhnya Desember sih kali ya. Ya Natal Desember sudah mau akhir tahun gitu ya. Sudah mau penutupan tahun, akhirnya karena sekalian dengan tahun baru gitu ya. Tapi it's okay lah Bapak Ibu Saudara. Tapi yang ingin saya katakan apa? Jangan sampai saudara menafikan atau melupakan bahwa semua itu satu kesatuan. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus kenaikan Kristus ke sorga, itu menjadi satu bagian dalam rancangan keselamatan kita. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kembali saya ingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Kristus itu sangat bermakna bagi kita. Kebangkitan Kristus menandakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan maut dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan Rasul Paulus kembali mengingatkan kita, dikatakan jangan goyah. Kasih tahu kiri kanan, jangan goyah bilang. Ya, amin. Jangan goyah. Tetapi dikatakan apa? Jangan goyah, tetaplah teguh. Ya, Bapak Saudara. Karena itu saudara-saudaraku, kasih berdirilah teguh, jangan goyah. Ya, kasih tahu lagi ya, berdiri teguh bilang. Jangan goyah. Ya, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau disuruh melayani. Ya, kalau ke gereja harus giat ya Bapak Ibu Saudara ya. Ke gereja melulu, enggak Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kalau tubuh gini ya Bapak Ibu, kalau di dalam ayat yang kita baca tadi, kalau tubuh daging kita butuh makan, betul ya? Tubuh daging kita perlu makan enggak? Perlu makan. Supaya apa? Bertumbuh. Ya walaupun pertumbuhannya sekarang kalau orang dewasa ya udah nggak bisa bertumbuh lagi sih. Pada akhirnya mengembang gitu. Ya. Nah, begitu juga tubuh rohani kita harus kasih makan. Amin. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dalam perayaan Paskah kita, kiranya momen merayakan Paskah ini mengingatkan kepala saudara bahwa kebangkitan Kristus menjadi contoh bahwa kita pun nanti ketika mati akan dibangkitkan kelak. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada perayaan Paskah kami memperingati kebangkitan-Mu dari kematian. Kami bersyukur karena Engkau telah mengalahkan maut, sehingga kami
orang-orang yang mengikut Engkau, orang-orang yang percaya kepadamu, Engkau juga telah memberikan kemenangan kepada kami. Kami pun pasti akan dibangkitkan ketika kami mati, tapi Engkau akan bangkitkan kami kembali dengan tubuh kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk jaminan keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami yang seharusnya layak menerima hukuman, tetapi kami pada akhirnya Engkau layakkan untuk menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami, dan kami sudah terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Mas Bayu.